Halo, selamat pagi. Ya, mari kita lanjutkan materi minggu ini, yaitu lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita membahas menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih membicarakan sesi ini. Kita akan lanjutkan dengan beberapa materi tambahan, tentunya mengenai pengoperasian kamera video. Oke, kita lanjut. Untuk materi ini ada modul sebenarnya yang bisa kalian pinjam di perpustakaan sekolah kita. Bukunya sampulnya warna biru, silahkan jika kalian main ke sekolahan bisa dipinjam mulai minggu-minggu ini di perpustakaan. Oke, kita sedikit mereview minggu lalu. Materi minggu lalu, sebentar, slideshow-nya ini dia. Oke, ini ya. Oke, di materi ini kita kemarin sudah membahas secara detail tentang bagian-bagian kamera, prinsip kerja kamera video atau TV, lensa, dan mengoperasikannya. Jangan lupa untuk mengoperasikan kamera video, pasti kalian harus mempersiapkan apa itu baterai, sumber daya atau catu daya, kemudian kaset atau media rekam, dan mengatur white balance, WB ya singkatannya seperti itu. Kemudian cek fungsi-fungsi fasilitas kamera apakah berfungsi secara tepat dan bisa digunakan. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan persiapan dalam mempersiapkan kamera ini. Ya, ini contohnya ada video sebagai berikut. Ini saya akan memperlihatkan contoh kamera profesional ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa kamera profesional itu minimal ada 3 ring, yaitu ring fokus, kemudian ring zoom, dan ring iris. Ini dia yang ada anak panah merah yang bisa diputar-putar untuk menyeting fokus, zoom, dan iris. Kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan fungsi-fungsi apa itu fokus. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya ini saya perlihatkan secara langsung kamera yang nanti bisa kalian gunakan untuk praktek. Ya, ini dia. Ini di depan saya ada kamera ya. Walaupun kecil, ini bisa dikatakan kamera profesional karena sudah memenuhi syarat, yaitu ada ini ring fokus ya, bisa diputar-putar. Ini namanya ring fokus. Kemudian ada ring zoom sini, dan kemudian yang di pojok adalah ring iris. Ini dia. Zoom, fokus,
zoom dan iris. Nah, ini kembali saya jelaskan di sini fokus, ini zoom, dan ini iris. Nah, kemudian bisa dilihat juga di sini bahwa beberapa prasyarat dari kamera profesional itu ada input kamera untuk mikrofon eksternal. Nah, seperti ini contohnya. Ini kamera dengan input mic eksternal jenis XLR. Nah, kalau kalian ingin biasanya liputan wartawan ya sering digunakan untuk suaranya biar bisa fokus di narasumber, itu kalian harus menggunakan mikrofon tambahan. Mikrofon tambahan nanti mencolok di sini, bisa satu bisa dua, terserah mau dicolok di mana. Kemudian untuk ini lensa dari depan seperti ini ya. Nah, kita kembali ke samping sini. Untuk fasilitas tadi fokus, zoom, iris. Nah, untuk tombol-tombol lain nanti bisa kita pelajari di saat praktek nanti. Kalau kalian sudah bisa masuk ke sekolahan, kita akan buat tim kelompok gitu untuk berlatih atau praktek menggunakan kamera ini. Untuk ini catu daya tadi yang di bagian ini ya, jadi persiapan, kita harus mempersiapkan, kita cek baterainya atau sumber dayanya siap apa belum. Nah, ini yang dinamakan baterai. Kalau di setiap kamera posisinya berbeda-beda. Untuk merek ini yang Sony ini ada di belakang, posisinya di sini. Kalau untuk melepaskan baterai ini di push atau dipencet, kemudian didorong di atas. Nah, seperti itu. Ambil ini, jangan lupa ini dicek apakah sudah di charge apa belum. Sebelum dipakai, pastikan bahwa baterai sudah di charge dahulu. Seperti HP kalian, kalau belum di charge kan pastinya tidak bisa digunakan. Kemudian untuk yang harus kalian cek itu, kalau di sini tertulis kaset atau media rekam. Nah, di kamera ini media rekamnya ada di sini. Nah, ini menggunakan memori berjenis SD ya, pasti kalian tahu ya, SD memory card gitu. Nah, di sini ada beberapa colokan ya, di belakang harus perhatikan. Jadi sebelum kalian menggunakan kamera itu harus diperhatikan dan harus kalian cek fungsi-fungsinya ini, apakah berjalan dengan lancar apa tidak. Dan pelajari dulu ini colokan ini untuk apa, colokan ini untuk apa ya. Kita coba jelaskan, saya jelaskan. Kalau yang ini untuk input video, jadi kalau kalian ingin tampilkan di televisi atau di monitor, nih kalian bisa tampilkan di sini. Kemudian ini untuk audionya. Ya, ini beberapa istilah teknis ini namanya colokan BNC atau composite video. Ada yang menyebut analog video. Ini RCA, colokan jenis RCA untuk audio ya, biar keluar suaranya. Nah, untuk di bawahnya ini HDMI.
HDMI out, ini untuk ke monitor juga. Yang di bawah ini mau power, colokan untuk power. Apabila kalian pada saat syuting baterainya habis, itu tidak sempat ngecas, ya bisa saja power supply-nya dicolokkan di sini. Kemudian untuk sebelahnya ini adalah data. Jika kalian ingin mengcopy file yang ada di sini tadi, yang ada di sini dikopikan ke PC gitu, ke laptop, bisa kalian colokkan di sini menggunakan kabel data seperti yang di HP. Lanjut. Untuk yang di sebelahnya ini untuk headphone, dan ini untuk remote. Oke. Nah, dan kalau di samping sini hanya ada zoom, ini untuk zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Kemudian input XLR ada di sini. Ini ada beberapa, ini tombol record ya. Jadi kalau nanti ini record gitu, ini akan ada lampu merah di sini nyala, akan menampilkan bahwa ini sedang merekod. Nah, ini seperti ini harus kalian kuasai dulu sebelum mengoperasikan. Nah, untuk tombol-tombol di sini ini sebenarnya kalau hanya dilihat saja mungkin agak sulit ya. Harusnya kalian langsung mempraktekkan. Contohnya tombol ini tertulis untuk full auto. Maksudnya adalah ketika kalian pemula belum mengetahui fungsi-fungsi dari kamera ini, lebih baik kalian lebih aman menggunakan full auto. Jadi ini kepencet, nanti kalau on berarti kamera ini semua otomatis. Kalau kalian sudah merasa menguasai satu persatu, kalian bisa mulai, contohnya shutter ini untuk mengatur speed ya, kecepatannya bisa diatur dari angka 20, 30, 50, 100 dan sebagainya. Ini menyesuaikan objek yang kita syuting. Kalau kita sedang pengambilan gambar orang lari gitu, butuh speed tinggi, ini harus digunakan speed yang angka besar, contohnya 200, 300 dan sebagainya. Nah, ini white balance yang di slide ini dijelaskan kalian harus mengatur white balance WB. Nah, inilah tombol WB di kamera ini ada di sini ya, WB. Kemudian gain ini kalau di kamera itu foto ya, itu untuk mengatur gelap terang dalam hal ini bisa mirip dengan iris ya. Iris itu mengatur cahaya yang masuk di kamera. Jadi sebenarnya kamera ini kan menangkap cahaya, bukan menangkap gambar. Menangkap cahaya, nah cahaya itu nanti akan diterjemahkan dalam sensor elektromagnetis dan diubah menjadi gambar yang bisa kita lihat. Ya, pertama itu yang bisa kalian perhatikan untuk kamera ini. Kemudian yang lain nanti kita bisa praktekkan. Ini contoh sederhana dulu kamera profesional yang ada di sekolah kita ya. Nah, inilah yang ini namanya viewfinder untuk kalian mengintip
gambarnya ada di sini. Tapi kalau tidak mau ngintip ya ini pakai ini namanya LCD bisa kalian lihat. Nah ini coba aja kita nyalakan, powernya ada di sini, lihat powernya, kita on kan, ini posisi off. Nah kita on kan. Nah ini sudah menyala, ini cek semua, kamera menyala, berarti siap dipakai ya, seperti ini. Ini juga zoom, ini tombol zoom, ini tapi pelan sekali ya, zoom, lihat kelihatan kameranya. Kalau yang ini cepat. Nah ini juga zoom, tombol zoom, zoom in, zoom out. Dan jangan lupa kalau kalian sudah yakin untuk merekod, ini gunakan record, ada dua, ada satu di sini, yang dua di sini. Bisa mau pilih yang mana. Kamu kalau pegangnya seperti ini, recordnya di sini. Kalau pegangnya di sini, recordnya di sini. Posisi seperti ini kamera masih dikatakan standby, ya standby. Jadi belum merekod. Nah ini coba saya dekatkan lagi. Set, nice. Bentar, nah, nih. Kamera ini masih posisi standby. Kalau merekod nanti ini, nah ini karena belum ada kartunya, belum bisa. Nanti di sini akan tulisan ada record, rec gitu, merah. Kalau ini selama ini masih standby. Dan perlu dicek, di sini ada level baterai ini ya, kalau nggak kelihatan jelas, ntar saya zoom. Nah ini dia, ya ini dia, ini indikator baterai. Jadi selama kalian pakai, cek dulu baterainya berapa persen. Kalau masih 4%, ini perlu dicas ini. Jadi tadi belum saya cas. Kemudian ini tombol bentar. Apa mas? Oke, ya maaf ini tadi baterainya yang kamera satunya off, ternyata belum dicas. Oke, sementara kita bisa apa ya tadi ya, sebelum pokoknya intinya bahwa sebelum dipakai kamera harus selalu dicek fungsi-fungsi fasilitas kamera tersebut. Nah ini oke. Ya. Nah ini untuk tambahan dari materi kamera video. Ini sebenarnya yang harus kita pelajari adalah pertama mengenal kamera video, kemudian mengoperasikan. Jadi sebelum mengoperasikan kamera video itu sebaiknya kalian harus mengenali dulu kamera video itu, karakternya, fungsi-fungsinya, bagian-bagiannya.
Nah, kalau sudah mengenal dengan baik, baru mengoperasikan. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis kamera berikut fungsinya. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi dulu. Setelah diidentifikasi, baru dipahami. Nah, kemudian setelah dipahami satu persatu dari bagian kamera itu, fasilitas kamera, kemudian mendeskripsikan karakteristik pengambilan gambar, angle kamera ya. Jadi nanti ini sudah praktek menggunakan kamera untuk mengambil gambar dengan berbagai angle. Nah, ini nanti kan kita pelajari di sub kompetensi berikutnya. Ya, oke, lanjut. Di materi ini kita akan mempelajari berbagai jenis dan model kamera, kemudian kamera berdasarkan fungsinya nanti ada berbeda-beda. Contohnya kamera yang digunakan untuk broadcast, kamera yang digunakan untuk outdoor activity, extreme activity ya. Sekarang yang terkenal dengan merek GoPro itu action cam namanya. Kemudian C ini mengoperasikannya dengan langsung mempraktekannya. Nah, di sini untuk melengkapi pengetahuan kalian tentang kamera, kalian nanti akan belajar beberapa kamera yang digunakan untuk produksi video. Contohnya produksi film, produksi iklan video ya, video iklan. Kemudian banyak hal yang bisa kita produksi di dunia videografi. Lanjut, kemudian kita akan belajar bagaimana karakteristik tiap-tiap model kamera yang akan kita temukan di dunia kita temui sehari-hari. Kemudian cara mengoperasikannya, karena setiap kamera, setiap model itu berbeda-beda. Nah, ini setelah kita mampu mengoperasikan, nanti kita akan belajar pengambilan gambar, angle-angle kamera, sudut-sudut kamera yang bagus, angle pengambilan gambar yang bagus, komposisi untuk sebuah komposisi video yang bagus. Oke, lanjut saja, langsung kita nanti akan berdiskusi secara kelompok, mempraktekkannya sebenarnya di sini itu. Jadi nanti kita akan membentuk kelompok begitu. Kita akan praktek untuk menggunakan kamera yang benar dan pengambilan gambar yang bagus sesuai dengan angle-angle teknik angle video. Dan jangan lupa di sini dalam mempraktekkan kamera video, kalian harus selalu ingat gimana perawatan kamera yang benar. Tentunya yang paling ekstrim kamera ya jangan sampai dibiarkan kehujanan, kena air, itu kan berarti itu akan merusak kamera, karena kamera itu kebanyakan tidak waterproof ya, tidak
anti air seperti jam tangan kalian. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke penjelasan mengenal kamera video. Nah, di sini bisa didefinisikan bahwa kamera video itu adalah perekam gambar audio video, jadi suara dan gambar ya, jadi secara digital dari mode analog. Nah, inilah definisi sebuah kamera video. Bisa kalian baca di situ bahwa kamera video itu menggabungkan antara audio dan video, gambar bergerak dari analog ya. Analog itu cahaya, frekuensi, sinar di sini dijelaskannya mengubah menjadi mode digital elektronik. Nah, di sini dalam pembuatan video, kamera memiliki peran yang sangat strategis. Untuk itu tim khususnya juru kamera harus memahami jenis dan fungsi tiap-tiap kamera. Nah, di sini ada beberapa jenis kamera. Yang pertama adalah kamera foto atau yang sering disebut still fotografi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sekarang ini kamera foto itu juga banyak yang bisa untuk video, banyak sekali. Jadi bisa kita temukan sehari-hari bahwa kamera foto juga sekarang digunakan untuk pengambilan gambar video. Kemudian ini contohnya kamera foto ya, ini model analog yang dulu zaman saya masih sekolah SMA, belum ada kamera digital, belum ada camdic gitu. Ini masih menggunakan apa namanya itu, film ya, film. Kalau zaman kalian sudah tidak ketemu nih kamera model seperti ini. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah kamera digital, sudah tidak menggunakan film lagi, tapi menggunakan memori, media simpannya. Jadi yang membedakan antara analog dan digital ini adalah media simpan. Kalau yang di sini ini menggunakan film ya, terbatas sekali, hanya 12. Jadi sekali digunakan gitu hanya untuk 12 foto, 24 foto, ada yang 36. Kalau di zaman saya dulu paling banyak ya 36 itu. Kadang ada bonusnya 2, jadi 38. Jadi setelah 38 foto ya harus ganti film lagi. Berbeda dengan camdic sekarang. Wah, ini tergantung memori kalian. Kalau memorinya besar ya bisa nyimpan ribuan gambar. Lanjut. Nah, di sini ada ini ya. Kita tadi masih membicarakan tentang jenis kamera. Nah, yang kedua, yang B adalah kamera film, kamera sinematografi, cinema photography. Nah, kamera film ini menggunakan bahan yang sama dengan kamera foto. Tadi sudah saya singgung bahwa saat ini itu kamera foto juga digunakan untuk pengambilan gambar video ya. Contohnya ini adalah kamera foto tapi bisa digunakan untuk video. Oke. Nah, kalau yang di bawah ini kamera zaman dulu ya, kamera jadul. Ini masih menggunakan film, kamera video tapi menggunakan film. Kalau 8 mili, 16 mili ini yang membedakan adalah media pita kasetnya. Pita kasetnya menggunakan 8 mili, 16 mili.
Oke, lanjut. Nah, sekarang yang C, yang ketiga adalah kamera video. Nah, di sini di gambar ini contoh kamera yang paling kiri ini adalah kamera profesional, yang di tengah adalah handycam, kamera otomatis, serba otomatis ya ini. Ya sebenarnya ada manualnya, tapi kadang untuk pemula itu sulit untuk menggunakan manualnya. Oleh karena itu sering-seringnya menggunakan mode otomatis. Nah, karena otomatis itulah makanya kamera ini bisa dianggap khusus untuk pemula. Yang di samping kanan ini kamera profesional, jadi sama dengan yang paling kiri. Nah, ini namanya ada kamera Betacam, mini DV, dan HDcam. Ini kembali yang membedakan adalah media rekamnya. Kalau ini menggunakan kaset beta, masih kaset ya. Terus yang ini menggunakan kaset mini DV, yang kanan ini menggunakan HD. Kita apa namanya? Dulu ada HDcam itu agak besar dari mini DV, lebih besar sedikit, bentuknya kaset. Nah, sekarang lanjut, kita akan melihat bagian-bagian kamera video. Tadi sudah beberapa gambar saya perlihatkan. Nah, di sini adalah kamera video profesional. Nah, ini nomor 1. Nanti bisa kalian lihat, ini baterai. Kemudian nomor 2, ini adalah kaset, tempat kaset ya, tempat memori. Nah, bisa kalian lihat, ini dihafalkan dulu, 1, 2, 3, ini untuk zoom, ini nomor 4 untuk record, yang itu power, ini zoom, nomor 6 zoom, ini lihat ya, cincin fokus, cincin fokus. Bagi kalian yang ingin mendapatkan materi yang saya bahas ini, kalian bisa pinjam bukunya ya di perpustakaan. Nanti bilang saja ke petugas perpus mau pinjam buku videografi. Ya, videografi. Sampulnya seperti ini, sampulnya. Nah, sampulnya seperti ini. Ada gambarnya seorang videografer ya, sedang shoot ini. Nah, seperti itu. Kalian bisa pinjam. Cepat aja ya, karena bukunya terbatas. Jadi karena ini akan kita gunakan selama semester ini untuk pembahasan, jadi kalian nggak perlu mencatat-catat bahan-bahan dari saya yang saya jelaskan secara online ini. Kalian bisa membaca ulang di buku tersebut. Nah, bisa saja sih kalian mau, kalau ingin materi ini di copy di flash disk juga bisa, karena saya ada soft copy-nya. Tapi silakan kesini, karena ini filenya besar, kalian bisa ke sekolahan, tapi jangan rame-rame ya, satu-satu itu nanti kasih flash disk gitu. Atau kalian bisa kirim email, mungkin bisa dikirim ke email ini, kirim ke email, kalian WA saya, tulis email ke WA saya, nanti saya email balik, saya kasih materi ini. Ini ya, masuk ke pengoperasian kamera video ya, mulai persiapan seperti yang dijelaskan di slide-slide sebelumnya itu. Periksalah baterai packnya, sudah terisi penuh apa belum. Kemudian cek memorinya, memori sticknya sudah siap apa belum. Lakukan pemeriksaan tombol-tombol kontrol, apakah berfungsi atau tidak.
Nah, kalau yang ini adalah handycam. Nah, ini pengoperasian kamera handycam atau kamera video untuk pemula. Kalau ini saya kira tidak begitu sulit ya, karena memang kamera handycam ini diciptakan untuk semudah-mudahnya digunakan untuk pemula, tidak mempersulit. Nah, ini kembali ke ini belum, ini untuk materi berikutnya ya. Kita sementara stop di sini dulu. Jadi handycam, pengoperasian handycam. Nah, ini dia. Oke, lanjut di sini. Untuk pengoperasian kamera video, kalau kalian mengalami kesulitan begitu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada saya atau teman kalian yang kalian anggap sudah bisa. Karena kalau nanti kalian malu bertanya, ya akibatnya fatal, akan mengalami kendala, yaitu mungkin kesulitan kenapa gambar kelompok, atau teman kalian bisa mendapatkan gambar yang bagus sedangkan kalian kelompokmu gambarnya tidak bagus. Itu ya. Kemudian untuk pembahasan berikutnya, pembahasan materi berikutnya minggu depan kita akan membahas teknik pergerakan kamera. Nah, di sini nanti kita akan belajar angle-angle kamera. Setelah kita berhasil mengoperasikan kamera dengan benar, kita akan praktek pergerakan pengambilan gambar dan pergerakan kamera. Ini di sini angle-angle kamera nanti kita akan belajar. Oke, setelah nonton video ini jangan lupa absen ya. Nanti akan saya rekap ya, karena kehadiran kalian penting sekali. Kalau tidak ada absen, kalian dianggap membolos nanti, walaupun kita PJJ, pembelajaran jarak jauh. Oke, jika ada pertanyaan nanti silahkan bisa via WA di grup kita, atau japri saya di WA. Kalian pasti sudah menyimpan nomor saya WA, atau via di YouTube komen ini kalian bisa tanyakan, insya Allah nanti saya jawab jika belum jelas. Dan jika kalian ingin mengopi file ya, soft copy tadi, bisa kirim email aja ke WA saya, atau pinjem bukunya di perpustakaan. Kalau saran saya sih mendingan pinjam buku, karena lebih enak, dibacanya lebih enak ya, daripada kalian menggunakan soft copy gitu, soft file gitu kan, kalian harus terpaku oleh melihat monitor terus, nanti mata kalian yang bisa rusak nanti. Mendingan menggunakan buku. Kebetulan ada banyak sih, tapi siapa cepat dapat, karena juga terbatas. Oke, saya kira itu dulu untuk materi lanjutan dari ini, menerapkan prosedur pengoperasian kamera video, materi minggu lalu ini lanjutannya. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen, jangan lupa absen di komen YouTube ini dengan urutan nama, kelas, nomor absen ya, jangan lupa.
Dan jangan lupa juga jika ada pertanyaan tulis di komen atau di WA saya Japri, jangan di WA grup ya, nanti kebanyakan. Oke, itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.